Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Nur Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan. Keuangan dalam sebuah perusahaan menjadi fondasi yang kuat terbangunnya sebuah perusahaan. Keuangan juga bersifat sangat riskan. Jika tidak dikelola dengan baik, akan terjadi amburadul dan tentunya akan menghentikan jalannya sebuah perusahaan. Dalam sebuah perusahaan dibutuhkan bidang sendiri yang mengurus bagian keuangan atau bisa disebut juga manajemen keuangan. Selanjutnya yaitu tujuan adanya manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini harus memiliki tujuan yang jelas. Adanya beberapa tujuan manajemen keuangan, diantaranya yaitu menjaga arus kas. Dalam sebuah perusahaan, keluar masuknya uang kas harus dipantau terus agar tidak terjadi pengeluaran yang membengkak. Akibatnya bisa menyebabkan kerugian perusahaan. Uang kas bisanya dikeluarkan untuk membeli bahan baku, menggaji karyawan, dan pengeluarannya yang lain. Selanjutnya yaitu memaksimalkan keuangan perusahaan. Tugas manajemen keuangan bukan hanya mengawasi keuangan, akan tetapi juga melihat aktivitas anggaran dana yang tidak menguntungkan bagi perusahaan yang dapat dihilangkan dan diganti dengan aktivitas yang lebih menguntungkan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu memaksimalkan keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu memperisiapkan struktur modal. Manajer keuangan dalam merencanakan struktur modal harus bisa menyeimbangkan anggaran yang dimiliki dengan dana yang dipinjamkan perusahaan. Selanjutnya yaitu memaksimalkan keuntungan, yaitu perencanaan keuntungan yang tepat akan mampu memaksimalkan keuntungan yang didapat dalam waktu jangka yang panjang. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan efisien. Dengan menganggarkan dana yang tepat pada sebuah aspek, maka efisiensi dana perusahaan akan terus meningkat. Selanjutnya yaitu mengoptimalkan kekayaan perusahaan, yaitu manajer keuangan harus mampu membaca pasar malam dengan memberikan pembagian laba memaksimalkan mungkin kepada pemegang saham tertentu akan meningkatkan perusahaan dan memberi kepercayaan pemegang saham untuk terus berinvestasi di perusahaan. Selanjutnya yaitu mengurangi risiko operasional. Keputusan yang tepat yang dilakukan manajer keuangan akan berpengaruh terhadap risiko bisnis yang tidak pasti di setiap waktu. Selanjutnya yaitu memastikan kelangsungan kehidupan perusahaan. Manajer keuangan memegang peranan penting dalam sebuah perusahaan. Keputusan yang tepat akan mampu membuat perusahaan bertahan di persaingan bisnis. Namun sebaliknya, keputusan yang tidak berhati-hati akan menyebabkan perusahaan bangkrut atau tidak berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu mengurangi biaya modal. Manajer keuangan harus membuat perencanaan modal yang tepat agar penggunaan modal dalam dimanisasi sedemikian rupa. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen keuangan yang harus kita ketahui. Selain tujuan manajer keuangan di atas, manajer keuangan juga harus mempunyai fungsi yang jelas. Jangan sampai manajer keuangan tidak mempunyai fungsi apa-apa dan hanya berdiri sendiri saja. Ada beberapa fungsi manajer keuangan, diantaranya yaitu planning, yang dimana planning adalah merencanakan keuangan dalam sebuah perusahaan yang sangatlah penting. Perencanaan keuangan meliputi pengaturan uang kas, menghitung ruginya laba, dan merencanakan arus kas.
Selanjutnya yaitu budgeting. Budgeting merupakan kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan perusahaan. Alokasi ini harus diperlukan seminimal mungkin dan memaksimalkan anggaran yang ada. Selanjutnya yaitu controlling, di mana controlling adalah melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki sistem keuangan perusahaan agar perusahaan dalam bertahan. Selanjutnya yaitu auditing, yang dimana auditing adalah proses pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan perusahaan sesuai kaidah akuntansi akan menghindarkan terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dana perusahaan. Selanjutnya itu reporting, di mana reporting mempunyai arti sendiri yaitu melaporkan keuangan. Melaporkan keuangan perusahaan harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan di semua kalangan perusahaan. Laporan ini berguna untuk memberikan informasi keadaan keuangan perusahaan. Dan selanjutnya yaitu prinsip manajemen keuangan. Terdapat juga beberapa prinsip manajer keuangan yang harus diterapkan di setiap perusahaan. Di antaranya yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral dan hukum yang terdapat dalam sebuah perusahaan sehingga dapat diketahui dari mana dana diperoleh, dana dipakai untuk apa saja, serta bagaimana perusahaan memakai dana tersebut. Semua pihak dan aspek di perusahaan harus tahu bagaimana dana dan wewenang itu digunakan. Selanjutnya yaitu konsistensi. Sistem keuangan perusahaan harus dilakukan secara konsisten. Bukan berarti perusahaan tidak boleh mengganti sistem yang sudah berjalan. Akan tetapi, dengan adanya penggantian tersebut, memandangkan adanya penggunaan dana yang tidak stabil. Selanjutnya yaitu kelangsungan hidup. Manajer keuangan harus bisa merencanakan keuangan agar perusahaan bisa terus berjalan dan hidup. Manajer keuangan harus mempunyai strategi keuangan yang tepat. Selanjutnya yaitu transparansi, di mana transparansi yaitu perusahaan harus transparan dan terbuka terhadap keuangan perusahaan. Perusahaan harus menyediakan informasi tentang aktivitasnya dengan orang yang berkepentingan. Keuangan yang akurat, lengkap, dan rapi dan diakses dengan mudah oleh setiap manajer yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu standar akuntansi. Sistem akuntansi yang berlaku di setiap perusahaan haruslah sama, yang berarti semua akuntan di seluruh dunia dapat paham dan mengerti tentang sistem akuntan yang sama. Selanjutnya yaitu integritas. Laporan dan catatan keuntungan harus dijaga integritasnya dengan baik. Laporan keuangan harus dibuat selengkap dan akurat mungkin. Selanjutnya yaitu pengelolaan, di mana pengelolaan yaitu perusahaan harus bisa mengelola keuangan perusahaan dengan tepat. Perusahaan harus bisa menjamin bahwa dana yang telah dianggarkan dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan rencana keuangan yang telah dibuat sebelumnya. Next, selanjutnya yaitu tips-tips mengelola manajemen keuangan. Setelah kita mengetahui tentang fungsi, tujuan, dan prinsip manajer keuangan, kita harus tahu bahwa tips pengelolaan keuangan yang ampuh itu terdapat pada manajemen keuangan. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pisahkan antara rekening pribadi dan rekening keuangan perusahaan. Banyak pelaku bisnis yang masih mencampurkan uang pribadi dan uang perusahaan. Uang pribadi dan perusahaan harus dipisah. Karena mengapa? Hal tersebut berguna untuk mengukur keadaan keuangan perusahaan dan menghindari penyalahgunaan keuangan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu alokasikan pengeluaran untuk menggaji diri sendiri. Meskipun perusahaan tersebut milik Anda sendiri,
setiap bulan Anda harus mengalokasikan dan untuk menggaji diri Anda sendiri yang pasti sesuai dengan kebutuhan. Jika Anda meminjamkan uang di perusahaan sendiri juga harus dicatat sebagai utang dan harus dikembalikan. Baiklah, kesimpulan yang bisa diucapkan dari saya yaitu mengatur keuangan perusahaan tidaklah sulit yang kita bayangkan. Yang paling terpenting yaitu dalam manajemen keuangan di sebuah perusahaan adalah transparansi dan kejujuran. Mengingat masalah keuangan dalam sebuah perusahaan sangatlah rentan dalam manipulasi. Untuk itu, lakukanlah tip-tip yang telah dibahas tadi dengan sebaik-baik mungkin. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Sampai jumpa lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.